Selamat datang saudara-saudara semua. Di sini kita akan membahas filsafat ilmu oleh Dr. Dwi Sugiarto. Yang pertama, mengapa kita perlu belajar filsafat? Agar mampu berpikir sistematis, kritis untuk memperoleh suatu kebenaran. Pengertian filsafat. Yang pertama, dari sisi kebahasaan. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Philo sama dengan cinta, sophia artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, philosophia adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Kata philosophia ditransformasikan ke berbagai bahasa. Dalam bahasa Arab disebut falsafah. Dalam bahasa Indonesia disebut falsafat atau filsafat. Dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut filosofi. Yang kedua, dari sisi filsafat sebagai ilmu. Plato, filsuf besar Yunani mengatakan, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli. Karena kebenaran mutlak di tangan Tuhan, atau dengan singkat dikatakan pengetahuan tentang segala yang ada. Aristoteles, seorang murid Plato, mengatakan, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu metafisika, logika, retorika, politik, sosial budaya, dan estetika. Al-Farabi, filsuf besar Muslim dengan gelar Aristoteles kedua, mengatakan filsafat adalah pengetahuan tentang yang ada menurut hakikatnya yang sebenarnya. Immanuel Kant, filsuf barat dengan gelar raksasa pemikir Eropa, mengatakan filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencangkup di dalamnya 4 persoalan. Persoalan pertama, apa dapat kita ketahui, dijawab oleh metafisika. Persoalan kedua, apa yang boleh kita kerjakan, dijawab oleh etika. Persoalan ketiga, apa yang dinamakan manusia, dijawab oleh antropologi. Persoalan keempat, sampai di mana harapan kita, dijawab oleh agama. Hasbullah Bakri, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat melahirkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dicapai manusia. Yang ketiga, filsafat dari sisi benda. Titus dan kawan-kawan mengajukan dua pengertian filsafat. Filsafat adalah sekumpulan problem yang langsung dan mendapat perhatian dari manusia yang dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang keempat, filsafat sebagai suatu aktivitas. Filsafat adalah sebagai suatu proses berpikir untuk memperoleh jawaban-jawaban dari berbagai problem. Titus dan kawan-kawan memberikan 3 pengertian filsafat sebagai aktivitas. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan diri dari sikap yang sangat kita junjung tinggi. Filsafat adalah sebagai analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Filsafat adalah suatu usaha untuk memperoleh gambaran keseluruhan. Berdasarkan konsep dan teori tersebut, proses berfilsafat tersebut melalui 4 tahap. Yang pertama, logis, yaitu berpikir dengan menggunakan logika atau undang-undang berpikir, yaitu melalui 3 tahap, pemahaman, keputusan, dan argumentasi. Contoh, alam berubah-ubah, primor, premis minor. Setiap berubah-ubah baru, premis mayor. Alam baru, simpulan. Lanjutan, sistematis, yaitu berpikir melalui alur yang sistemik sehingga ditemukan adanya koheren atau saling runtut di antara satu pertanyaan dan pertanyaan lainnya. Yang tiga, radikal, berpikir sampai kepada akar masalah. Yang keempat, universal, berpikir secara umum, bukan khusus. Di sini perbedaannya, ilmu berpikir secara khusus, sedangkan filsafat berpikir secara umum. Sejarah timbulnya filsafat. Kapan filsafat muncul? Filsafat muncul sejak manusia ada dan sejak adanya pembicaraan manusia. Maka sejarah lahirnya filsafat di mana-mana, Yunani, India, Persia.
Karena filsafat memiliki kualifikasi tertentu, maka lahirnya filsafat diidentikan dengan Yunani. Hal ini sesuai dengan karakter orang Yunani ialah rasional. Apa yang menyebabkan lahirnya filsafat? Yang pertama adalah pertentangan antara mitos dan logos. Di kalangan masyarakat Yunani dikenal adanya mitos sebagai suatu keyakinan lama yang berkembang dengan pesat, misalnya mite kosmologi yang melukiskan kejadian alam. Lama-lama, mitos hilang dikalahkan oleh logos. Maka logos penyebab pertama lahirnya filsafat. Yang kedua adalah rasa ingin tahu. Karena mite hanya bersifat dongeng belaka, maka orang mulai berpikir rasional. Untuk mencari jawaban-jawaban yang logis, keingintahuan terhadap alam semesta, keingintahuan terhadap penciptanya, dan sebagainya. Yang ketiga, rasa kagum. Menurut Plato, filsafat lahir adanya kekaguman manusia tentang dunia dan lingkungannya. Para filsuf atas kekagumannya mencoba merumuskan asal mula alam semesta. Thales, bapak filsafat Yunani, mengatakan alam semesta berasal dari air. Anaximandros, alam berasal dari apairon atau api. Demokrios, alam berasal dari atom. Empedokles, alam berasal dari 4 unsur, air, api, angin, tanah. Yang keempat, perkembangan kesusastraan. Faktor lain yang menyebabkan lahirnya filsafat adalah kesusastraan.